Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata yang sangat pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini, karena Allah masih meminjamkan kita umur, Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya yang meskipun kita adalah ahli matematika, niscaya tidak akan mampu menghitung begitu banyaknya nikmat Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita selalu curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dialah sang revolusioner muslim yang mengantarkan kita dari gelapnya zaman menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Wa ila sulumati ilan nur. Dari zaman yang biadab ke zaman yang beradab seperti saat ini, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan buruk dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adapun pada kesempatan kali ini saya akan men-sharing tentang kedahsyatan istighfar. Dahsyatnya istighfar ini mesti kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah senantiasa memaafkan kita, sehingga apapun yang kita minta, ketika Allah sudah memaafkan, maka insya Allah Allah akan penuhi. Masya Allah. Ya, baiklah. Mungkin ada yang bertanya, kalau orang awam atau orang yang baru belajar, masih belajar, istighfar itu seperti apa? Istighfar adalah astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Astagfirullahalazim, aku memohon ampun kepada Allah Al-Azim yang Maha Agung. Kemudian kita juga bisa mengatakan istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Apapun itu, asal sesuai dengan hadis dan Al-Quran yang sahih, hadis sahih. Oke. Kemudian ada suatu riwayat yang dinukilkan oleh Imam Al-Hakim. Dinukilkan berarti mengutip perkataan dari Imam Al-Hakim. Seorang sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah dan berkata, dosaku. Dia seakan-akan menyesali dosanya, dan dia mengulanginya sebanyak 2 kali. Dan Rasulullah memintanya untuk beristighfar. Rasulullah mengatakan, Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja'in min amali. Artinya, Allahumma, ya Allah, maghfiratuka, ampunanmu, awsa'u min zunubi, ampunanmu lebih luas daripada dosaku, wa rahmatuka, dan rahmatmu, arja'in min amali, rahmatmu lebih aku harapkan daripada amalku. Kemudian sahabat Rasulullah pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Setelah dia membacakan, Rasulullah pun berkata kepadanya, berdirilah, Allah telah memaafkan. Masya Allah. Begitu besarnya kedahsyatan istighfar. Olehnya itu marilah kita senantiasa selalu istighfar dalam setiap harinya. Selesai sholat beristighfar, melakukan kesalahan tanpa disengajai istighfar, dan dosa tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin kita bertanya, hadis berapa banyak istighfar Rasulullah dalam seharinya yang patut kita ikuti? Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepadanya sehari 70 kali. Kemudian dikatakan lagi dalam hadis riwayat Muslim,
nomor 2702. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika hatiku merasa malas, aku beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Dari hadis riwayat tadi, hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim nomor 2702, dikatakan kita dapat memahami bahwa yang menjadi rutinitas Rasulullah adalah istighfar, salah satunya istighfar. Dan Rasulullah dalam setiap harinya selalu beristighfar kepada Allah minimal kurang lebih 70 kali dalam sehari. Namun jika Rasulullah merasa hatinya malas untuk mendekatkan diri, malas untuk beribadah, malas untuk dan lain sebagainya, ketika hatinya malas, ia langsung untuk beristighfar, mencegahnya dari kemalasan. Dia mengucapkan istighfar 100 kali dalam sehari. Inilah yang menjadi pedoman. Ini adalah sunnah yang yang sebaiknya kita adalah umat dari Muhammad SAW mengikuti sunnahnya. Sebaik-baik umat adalah yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semoga senantiasa Allah memberikan rahmat dan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas dikatakan, sesungguhnya barang siapa yang memperbanyak istighfar kepada Rasul, barang siapa yang dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, sesungguhnya barang siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah, niscaya Allah akan memberi jalan keluar dari setiap kesedihannya, melapangkan dari setiap kesempitannya, dan memberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Masya Allah, begitu luar biasanya ini istighfar. Jadi mengapa kita perlu beristighfar? Karena kita belum ada jaminan untuk ke surga, dan Rasulullah SAW saja sudah ada jaminan oleh Allah untuk mendapatkan surganya Allah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tapi dia tetap memohon ampun kepada Allah setiap harinya. Olehnya itu, Rasulullah SAW melakukan rutinitas kurang lebih 70 kali dalam sehari beristighfar, kita sebagai umatnya melebihi 70 kali sebaiknya. Masya Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan ampunan Allah, dan kita senantiasa ketika Allah memanggil kita, ketika Allah rindu kepada kita, kita senantiasa dalam keadaan beramal soleh kepada Allah, dalam keadaan beribadah kepadanya. Amin. Dan kemudian ada suatu kisah riwayat yang dimana ada seorang pembuat roti yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin sekali bertemu dengan imam besar, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Kita mengenalnya Imam Ahmad atau Imam Hambali. Imam Hambali ini adalah salah seorang murid dari Imam Syafi'i. Ia adalah ulama masyhur, ulama mazhab keempat yang dimana sangat terkenal hingga saat ini. Dan kemudian singkat ceritanya, ketika Imam Ahmad bin Hanbal ini, ketika di usia senjanya, ia tidak entah mengapa tiba-tiba keinginan hatinya kan dia tinggal di Baghdad, tiba-tiba keinginan hatinya pengen ke negeri Syam, entah mengapa tanpa tujuan yang jelas, tapi kehendak hatinya ia ingin sekali ke negeri Syam. Mungkin itu adalah petunjuk dari Allah. Jadi dia segera ke sana. Dia ke sana sendirian. Singkat cerita, dia ke masjid
dia singgah ke masjid di negeri Syam. Di sana dia melaksanakan sholat duhur, kemudian melanjutkan sholat asar. Untuk menunggu sholat maghrib ia membaca Al-Quran hingga dia di sana hingga sholat isya. Setelah sholat isya ia merasa ingin beristirahat. Jadi ketika ia ingin beristirahat, tiba-tiba ada seorang marbot masjid datang kepadanya. Marbot masjid ini pun bertanya, wahai Syekh, Syekh itu di negeri Syam, Syekh itu mempunyai arti 3, yakni orang yang berilmu, raja, ataupun orang tua. Dan marbot masjid tidak mengetahui siapa yang diajaknya bicara. Dan Imam Ahmad bin Hambal ini tidak memperkenalkan dirinya, dan pada waktu itu belum ada teknologi sehingga tidak secanggih sekarang, sehingga nama Imam Ahmad dikenal, namun tidak, orang di sana belum mengetahui penuh bahwa inilah muka Imam Ahmad bin Hambal yang banyak orang idolakan, dan karena kesahihan atas hadis-hadis yang telah ia hafal. Kemudian Imam Ahmad pun keluar ke masjid. Ia istirahat di luar. Kemudian marbot masjid pun tetap menegurnya bahwa ini adalah peraturan. Kemudian Imam Ahmad berkata, saya adalah seorang musafir, saya ingin beristirahat. Tapi tetap saja marbot masjid mengusirnya. Kemudian tiba-tiba ada seorang pembuat roti dekat dari masjid itu mengatakan kepada Syekh Imam Ahmad tadi, wahai Syekh, sini, ada tempat di sana di rumah saya ini untuk beristirahat, di sanalah beristirahat. Kemudian Imam Ahmad pun datang, dan ketika di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal tadi mengamati apa yang telah dilakukan oleh pembuat roti tersebut. Pembuat roti tersebut, setiap tindakan yang ia lakukan selalu beristighfar kepada Allah. Astagfirullah. Sampai Imam Ahmad berkata kepadanya, mengapa dalam setiap apapun yang kamu lakukan, bahkan ketika membuat adonan roti, kamu selalu beristighfar kepada Allah? Sejak kapan kamu memulai untuk beristighfar, dan apa saja manfaat yang kamu telah rasakan dari istighfar? Kemudian pembuat roti tersebut mengatakan, begitu banyak manfaat, begitu banyak kedahsyatan yang saya rasakan selama saya beristighfar. Saya telah beristighfar sejak lama, dan segala keinginan saya yang aku minta selalu Allah penuhi. Namun ada satu keinginan saya yang bukannya tidak, namun belum Allah kabulkan. Kemudian saya berkata, apakah itu? Kemudian pembuat roti ini menjawabnya, saya ingin sekali bertemu sebelum ajalku tiba, sebelum Allah rindu padaku, sebelum Allah memanggilku. Aku ingin sekali bertemu dengan seorang syekh yang aku idolakan, yakni yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal merasa terkejut, merasa Masya Allah, mengatakan Maha Suci Allah, mengatakan Allahu Akbar, karena istighfarmu tiba-tiba keinginan hatiku ingin ke negeri Syam. Karena istighfarmu aku diusir oleh marbot masjid, dan karena istighfarmu kamu mendatangkan aku ke rumahmu. Masya Allah, begitu dahsyatnya istighfar. Ya, dari di sini kita memahami bersama bahwa ketika kita ingin menjalani hidup dengan damai, dengan baik, alangkah baiknya kita beristighfar kepada Allah. Sisihkan waktu kita untuk selalu beristighfar, karena kita tidak tahu kapan ajal kita.
istighfar itu bermanfaat untuk kita memohon ampun kepada Allah. Ketika selalu terjadi musim kemarau, kita menginginkan hujan, kita bisa beristighfar kepada Allah. Kemudian istighfar juga bisa mendatangkan rezeki. Sebagaimana hadis yang tadi dikatakan bahwa Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak tersangka-sangka bagi orang yang beristighfar. Kemudian kita akan dimudahkan segala urusan kita. Dan bahkan dikatakan dalam Quran surah Al-Imran ayat 135 dan 136 bahwa orang yang senantiasa beristighfar, Allah berikan jaminan surga kepadanya. Masya Allah. Terima kasih telah menonton apa yang saya berikan, apa yang saya sharing kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Syukron. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim.